Bang, kemarin bang, berapa bang? Ya baik, kedatangan saya sini sebenarnya saya mau melihat proses persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys, dan saat ini ternyata sidangnya untuk NF sudah selesai dan dilanjutkan dengan Mahir. Tapi yang paling penting dari kedatangan saya ini, saya ingin memastikan bahwa persidangan itu harus berlangsung kondusif, jangan ada huru-hara dan pengamanan di pertengahan. Dan alhamdulillah saya menyaksikan itu terjadi hari ini. Saya sudah ngomong sejak libur kemarin. Kenapa? Karena saya melihat ada perbandingan terbalik. Ada hal yang berbanding terbalik. Misalnya saya melihat bahwa Terus bang. Reza Gladys ini bukan lagi pada pada pokok perkara, tapi sudah keluar dari pokok perkara itu sendiri. Misalnya yang terjadi malah keributan antara pengacara Reza dengan pengacara Oki. Sementara Oki di kasus ini dia tidak menjadi terdakwa. Dimulai dari perdebatan di salah satu TV swasta yang menurut saya pada saat kejadian itu sungguh sangat menyedihkan. Persoalan kasus yang sesungguhnya melebar ke persoalan penganiayaan. Jadi saya melihat bahwa posisi kasus ini harus secara berani diungkap oleh Lagi wawancara dulu, bisik banget. Nikita Mirzani. Saya juga sudah bertelepon dengan saudara. Kak, lagi wawancara dulu kak. Dulu dong, saya berkomunikasi dengan Doktif. Saya sudah sampaikan ke Doktif agar berani membuka semuanya. Saya telepon dia. Kemudian saya juga meminta agar kalau ternyata ada produk kecantikan itu yang memang mengandung pelanggaran hukum, tidak sesuai dengan BPOM, sekali lagi saya minta untuk diusut. Memang kelihatan timpang masalahnya. Kenapa saya katakan timpang? Ada dua ketimpangan. Ketika Julianus bicara di media, di televisi kemarin, bahwa yang dilaporkan itu 3 orang. Nikita Mirzani, kemudian Mahir, kemudian Oki Pratama. Betul ya? Tetapi terhadap Oki Pratama, sampai hari ini SPA2AP-nya belum ada. Apakah kasus ini dihentikan atau apa? Nah, ini menurut saya harus diberikan kepastian hukum. Kalau memang tidak dapat dilanjutkan, sampaikan bahwa ada dihentikan. Kalau ternyata ada, beritahu. Begitu juga dengan Reza Gladys. Kalau memang produk kecantikannya bermasalah, sekali lagi, kalau bermasalah, BPOM harus maju selalu. Kenapa saya katakan demikian? Saya takut nanti kasus yang sesungguhnya pokok masalahnya melebar kemana-mana. Jadi mesti kita pilih dan pilih sekarang. Keributan Sunan dengan tim hukum Reza Gladys itu silakan berproses. Tapi jangan hilang konsentrasi di kasus persoalan Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Supaya tidak timpang, saya minta agar sisi apa yang dianggap
dilanggar oleh Reza Gladys diproses secara cermat, baik dan terukur oleh pihak PPBOB dan kepolisian. Itulah yang sejatinya menurut saya dalam rangka penegakan hukum. Kenapa? Karena baik NM, baik Reza Gladys, baik Oki, baik juga Fitri Salhuteru. Ini orang-orang ini saya kenali satu-satu. Makanya saya berada di tengah. Fitri Salhuteru pun kemarin dia menjadi saksi bagi Fadel Al-Fajar Bajidin. Dan saya berteleponan dengan beliau telepon saya, minta bagaimana pendapat abang. Saya bilang silakan Fitri. Kenapa? Karena saya ingin Fadel juga ditolong. Tetapi dalam kasus ini ada dua yang menurut saya punya kepentingan bersama yang mungkin berbeda, ya berbeda. Satu pendukung NM, satu pendukung Reza. Tapi urusan dukung-mendukung nggak boleh hilang dari pokok masalah hukum. Mudah-mudahan dengan tertibnya persidangan ini akan semakin mempercepat putusan sehingga tidak berlama-lama seperti saya sampai 8 bulan. Itu poinnya. Thank you. Tapi Bang, melihat dari yang kemarin Bang, yang di ruang antara pihak Ya, saya tegaskan di sini, itulah potret penegakan hukum hari ini. Kalau saya Februari yang lalu dianggap berseteru dengan hakim, maka saat dengan Nikita Mirzani dianggap berseteru dengan jaksa. Artinya ada situasi di ruang sidang yang menurut saya menjadi pemicu penyebab seseorang menjadi konflik. Bahkan saya katakan, kalau hakim, jaksa, bahkan kuasa hukum dari terdakwa tidak memahami perasaan seorang terdakwa, maka itu akan sulit dia menilai secara jernih. Maka saya katakan, posisi Nikita Mirzani harus dipahami juga, dia terdakwa. Dia pasti ada ketidakpuasan. Saya begitu juga. Nah, jadi kejadian itu menurut saya diperlukan kecermatan. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut dengan Undang-Undang Contempt of Court? Saya dilaporkan di Mabes Polri. Saya jelaskan, seluruh wilayah pengadilan ini termasuk wilayah khusus, yaitu di mana kita wajib menghormati. Tapi kalau ini dalam ruang sidang dan lain sebagainya, tetap juga bagian dari persidangan. Tapi ada satu yang saya berbeda dengan Fahmi. Fahmi mengatakan bahwa rompi dipakaikan harusnya di luar pintu. Tidak begitu. Begitu masuk ke pengadilan, itu semuanya di bawah tanggung jawab pengadilan. Tapi kalau sudah ditutup, maka diminta kita untuk menaati. Boleh di dalam ruang sidang itu, boleh di luar, tidak ada masalah di situ. Hanya saja barangkali orang menjadi heran, kok ini pertengkaran terus-menerus. Ya karena ada ruang untuk bertengkar itu. Coba kalau hakimnya seperti saya menyidangkan saya, Ibu Sofia Tamuna, kalian aja berdiri nggak boleh kok. Nah, inilah ketimpangan-ketimpangan yang perlu diperbaiki. Jadi kalau Februari lalu ada Razman dan tim dianggap ribut dengan hakim, saat ini ada Nikita ribut dengan jaksa. Pertanyaannya, apakah ini penegak hukum? Penegak hukum. Kalau begitu perlu pembenahan untuk lebih baik. Saya hanya ingin katakan agar hakim, jaksa, terdakwa, dan pengacara, serta pengunjung dan media beri ruang untuk menjalankan fungsi dan tugas kewenangannya masing-masing tanpa mengintervensi satu dan lain untuk kepentingan tertentu. Oke, cukup.